Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, imamid du'atil mujahidin, habibina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berkah ini Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ketika seseorang dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia ini, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadanya sebuah kenikmatan yang sangat besar, sebuah kesempatan yang begitu berharga, karena kita bertemu dengan waktu-waktu yang paling utama, hari-harinya, siangnya, malamnya, dan waktu-waktu yang lain yang berada pada bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang paling berharga, yang paling utama, yang seharusnya bisa kita optimalkan secara baik untuk mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baik. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada orang-orang yang berada pada bulan Ramadan, kemudian dia mengoptimalkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, betapa meruginya orang-orang yang berada pada bulan yang mulia ini, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia tidak mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga tidak mendapati kesempatan untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Begitu merugi orang-orang yang demikian. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Apa saja? Ada yang tahu? 4 bulan yang Allah haramkan. Minha arba'atun hurum,
yang 3 berurutan, yang 1 tidak. Yang pertama adalah Zulqa'dah, kemudian yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, kemudian yang mencar sendiri adalah Rajab. Inilah yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Haram artinya mulia, haram artinya ya diharamkan. Ngapain? Berbuat kezaliman. Diharamkan pada bulan-bulan tersebut berbuat zalim kepada diri ataupun kepada orang lain. Dahulu masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, mereka sepakat tidak akan melakukan peperangan di bulan yang disebut oleh mereka sebagai bulan-bulan yang haram itu. Mereka nggak perang pada bulan Zulqa'dah. Mereka nggak berperang pada bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu kemudian hal ini pun diperkuat oleh Quran tentang haramnya melakukan perbuatan-perbuatan tercela, melakukan kezaliman antar manusia, melakukan peperangan di dalamnya. Kemudian Allah turunkan Quran untuk menetapkannya. Terus di mana dong posisi bulan Ramadan? Ada nggak bulan Ramadan di situ? Nggak ada kan? Ya, nggak ada bulan Ramadan di situ. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk arba'atun hurum. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa bulan Ramadan di antara Ashhurul Hurum itu dia adalah berada di atasnya. Maka Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, tuannya semua bulan. Ada 12 bulan, 4 bulan Allah muliakan, yaitu yang arba'atun hurum itu. Kemudian Allah jadikan Ramadan itu berada di atasnya. Karena dia adalah ashhurul, dia adalah penghulunya para bulan, penghulunya semua bulan. Jamaah sekalian berbahagia, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan bahwa mulianya bulan Ramadan di antara 12 bulan itu seperti mulianya Nabi Yusuf alaihissalam terhadap 12 orang saudara-saudari yang lain. Laksana Nabi Yusuf alaihissalam, karena beliau adalah seorang yang lebih dicintai oleh ayahnya daripada yang lain. Karena apa? Karena kesolehannya, karena ketaatannya kepada Allah, tentu karena parasnya yang indah. Nah kemudian karena iri saudara-saudara Yusuf ini kemudian melakukan perencanaan pembunuhan terhadap beliau. Tapi kemudian dibatalkan pembunuhannya. Kemudian Yusuf pun hanya dibuang di sebuah sumur tua yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kafilah yang datang ke tempat tersebut untuk mencari air. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil itu dijual di pasar budak, sampai kemudian beliau pun melewati wilayah Mesir, masuk ke wilayah Mesir dalam kondisi menjadi seorang budak. Di kemudian hari Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk menjadi pembesar negeri Mesir. Kemudian dikisahkan oleh Quran, bertemulah saudara-saudara Yusuf ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam saat itu yang sudah menjadi pembesar di negeri Mesir. Menyadari kesalahan masa lalunya yang demikian jelek terhadap Yusuf, mereka sadar betul bahwa kalau sekiranya
Yusuf melakukan pembalasan terhadap kejahatan mereka, pasti bisa dilakukan. Tapi kemudian ternyata Nabi Yusuf pun mengampuni dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Maka Ramadan pun datang untuk menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan tersebut. Laksana Nabi Yusuf alaihi salam, begitu indahnya. Dan hal ini sudah biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 25 orang nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Quran. Allah pilih 5 orang menjadi nabi-nabi yang dimuliakan. Siapa mereka? Mereka adalah ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Musa, lalu Nabi Isa, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara kelima nabi yang disebut dengan ulul azmi itu, Allah ambil seorang yang kemudian disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, begitupun dengan malam. Begitupun dengan malam. Semua dalam kehidupan kita pasti kita akan melewati sebuah malam. Tapi ada satu malam yang lebih Allah muliakan dari malam-malam yang lain. Apa itu? Lailatul Qadar. Itulah malam yang termulia. Di mana adanya? Di bulan Ramadan. Kenapa dia menjadi malam yang mulia? Karena pada malam tersebut Allah turunkan Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran dia pasti mulia. Ketika sebuah malam diturunkan Al-Quran padanya, maka dia menjadi malam yang paling mulia. Ketika sebuah bulan diturunkan Quran di dalamnya, maka bulan tersebut pun menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang Allah katakan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu bulan Ramadan. Ya. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Quran pasti menjadi sesuatu yang mulia. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang disebut oleh Quran Ruhul Amin. Malaikat yang bergelar Al-Amin. Jibril inilah yang membawa wahyu Quran kepada Al-Amin juga namanya. Jadi berjumpa antara Al-Amin dari langit dengan Al-Amin yang berasal dari bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang berdakwah atau umat yang menerima risalah Islamiyah ini juga menjadi umat yang mulia sesungguhnya, karena dia adalah umat yang berkewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran ini kepada
umat manusia. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah sebutan Allah untuk umat Islam, yaitu khaira ummah. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Quran itu dia pasti mulia. Di sini ada lekar nggak? Coba kita perhatikan lekar, ya, lekar yang selalu kita pakai buat naruh Quran di atasnya itu bukan kayu sembarangan ketika dia sudah bersentuhan dengan Quran. Nggak mungkin kita memperlakukannya seperti kayu biasa yang kita bisa injek-injek seenaknya, betul nggak? Lekar tuh nggak mungkin kita injek-injek karena kita sadar bahwa dia adalah tempat Quran diletakkan. Sampai lekar pun menjadi mulia. Lah bagaimana kalau sekiranya hati seorang mukmin itu dipenuhi oleh Quran? Jiwanya, pikirannya diisi dengan Quran, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang hatinya, pikirannya, jiwanya kosong dari Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang menjadi hamilul Quran, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, berjihad untuk menegakkan nilai-nilainya, disebut oleh Nabi dalam hadis qudsi itu sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Hum min ahlil Quran. Mereka adalah para ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang mulia. Jadi luar biasa ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bulan ini adalah bulan yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan interaksi tersebut ketika kita berada pada bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa setiap malam dengan malaikat Jibril, kemudian mereka berdua bertadarus Quran, membaca Al-Quran pada malam yang mulia di malam-malam Ramadan ini. Para ulama-ulama terdahulu juga sedemikian. Mereka meninggalkan madrasah-madrasah tempat mereka mengajar. Mereka tinggalkan aktivitas berfatwa untuk apa? Untuk mengkonsentrasikan diri membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa beliau berinteraksi membaca Quran itu di luar sholat, lalu beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali khatam satu bulan Ramadan. Ini kan perkara yang sangat dahsyat ya. 60 kali khatam satu bulan. Nah, kita paling tidak targetkan dalam hidup kita ini di bulan Ramadan, paling tidak kita mengkhatamkan satu kali. Satu juz saja itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena setiap huruf yang kita baca itu Allah nilai sebesar 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Alif lam mim kalau kita baca berarti ada berapa? Tiga huruf, berarti 30 kebaikan kita dapatkan. Kebaikan tentu di sisi Allah nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita takar besarnya. Lah kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19 huruf. Berarti ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 190 keutamaan dan kebajikan yang kita dapatkan. Kalau orang membaca Al-Fatihah, berapa huruf? Kalau dia baca surah Al-Baqarah, berapa huruf yang dia ucapkan? Bahkan Quran nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu membacanya. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat bagi sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang senantiasa membacanya. Jadi nanti ada dua amalan kita yang akan datang kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Siapa itu? Yang pertama datang puasa. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan itu nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah menghalangi hamba ini untuk makan dan minum serta menyalurkan syahwat keinginannya di siang hari. Dan dia taati itu, dia lakukan itu. Maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah pun memberikan izin untuk puasa, memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Begitupun dengan bacaan Quran yang kita baca, datang Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di saat kita membutuhkan pertolongan. Di saat kita butuh pertolongan. Quran mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba ini telah aku halangi tidurnya. Dia baca Quran, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah pun mengizinkannya. Diberikanlah syafaat tersebut oleh Al-Quranul Karim. Jadi betapa beruntung seorang mukmin ketika dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dia akan dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akan mendapatkan sebuah hal yang sangat kita butuhkan, yaitu apa? Dibebaskan dari api neraka. Itqun minan nar. Jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kepada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah ibadah yang khas. Ibadah yang khas. Dia tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu nampak di mata orang lain. Ya enggak? Kita mau sholat berjamaah di masjid, nampak enggak sama orang? Nampak, karena kelihatan kita jalan ke masjid. Zakat, nampak enggak sama orang lain? Nampak. Ya. Haji, apalagi ya kan? Ya, yang antar 2 truk. Jadi nampak ibadah-ibadah tersebut di mata orang lain. Artinya kemungkinan dirembes oleh ria mungkin enggak? Mungkin. Ya, diintervensi oleh ria memungkinkan karena terlihat. Dia bisa sum'ah, bisa juga ria. Tapi kita lihat, ibadah puasa itu terlihat apa tidak oleh orang. Kalau kita nggak cerita bahwa kita puasa, ya, orang lain nggak tahu. Bulan Ramadan pun rahasia juga, walaupun bulannya adalah bulan puasa,
Kira-kira orang yang nggak puasa bisa nggak disangka berpuasa oleh orang lain? Bisa, kecuali kalau dia ngomong, ya nggak? Saya nggak puasa nih, kan gitu. Atau kelihatan dia masuk ke warung lalu makan di situ. Kalau dia diam-diam aja, tetap aja orang nggak mengerti apakah dia berpuasa atau tidak. Karena bulan Ramadan kita berhusnudzon dia adalah orang yang berpuasa. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain disebutkan pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah lipat gandakan misalnya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Itu ibadah-ibadah yang lain. Ya, Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, illas shaum, kecuali ibadah puasa. Karena Allah nggak nyebutkan berapa besar ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah untukku. Kalau yang lain, lahu kata Allah, untuknya, untuk hambaku. Tapi kalau puasa itu adalah untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan balasan ya kepadanya. Tidak Allah sebutkan balasannya apa, balasannya berapa. Enggak, saking besarnya nilai yang Allah akan berikan kepadanya nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, demikian puasa itu memiliki karakteristik yang sangat unik. Bahkan nanti orang-orang yang disebut sebagai muflis oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu kan amal-amal solehnya kan dikasih ke orang yang dia zalimi kalau dia belum meminta maaf selama hidupnya. Maka orang-orang yang dizalimi ini datang kepada Allah meminta keadilan. Maka saat itu akhirnya amal-amal solehnya dikasih kepada orang yang dizaliminya. Sehabis amal soleh, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Itu amal-amal yang lain, tapi ternyata puasa itu enggak Allah berikan. Puasa itu enggak Allah berikan, karena dia adalah untuknya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Nabi. Dia tinggalkan ya makannya, minumnya, dan syahwatnya min ajli, karenaku. Ini luar biasa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah meriwayatkan nanti di akhirat itu, di saat orang-orang masih menghadapi hisab, ada orang-orang yang Allah berikan makanan di bawah arsy. Sehingga orang-orang yang masih dihisab ini merasa iri dengan kondisinya. Orang lagi susah-susahnya menghadapi yaumul hisab, ini ada sekelompok orang yang diberikan makan, minum, begitu nikmat rasanya. Lalu ditanya, ya Allah, kenapa kami masih dihisab sementara orang-orang tersebut sudah makan dan minum dari suguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Allah? Allah katakan mereka adalah orang-orang yang siangnya melakukan puasa sementara kamu makan. Mereka di malam hari melakukan tahajud, qiyamul lail, sementara kamu tidur. Itulah balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berlapar-lapar
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntung puasa itu memang secara fisik dia melaparkan perut kita, tapi secara kejiwaan dia menguatkan. Ya. Orang yang berpuasa itu dilatih untuk bersabar, ya enggak? Sabar dalam taat kepada Allah. Ya. Ketika waktu maghrib itu belum tiba, ketika azan belum berkumandang, 1 detik pun orang-orang yang berpuasa itu enggak akan pernah berani menyentuh makanan, betul? Karena apa? Karena taat. Ketika sedang asik sahur, tiba-tiba berkumandang, Allahu Akbar, subuh. Makan terus? Enggak berhenti dia. Karena apa? Taat kepada Allah. Di siang hari, ketika panas membara, kerongkongan kering, perut pun lapar, sementara nggak ada orang satupun yang menyaksikan apa yang dilakukannya. Bisa saja dia masuk ke kamar dengan membawa makanan, dengan membawa minuman, lalu dia kunci, lalu dia makan sepuas-puasnya. Bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Kenapa nggak dilakukan? Karena dia tahu bahwa Allah pasti melihatnya. Ada perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak melakukannya. Bisa saja dia makan sepuasnya, dia minum sepuasnya, kemudian dia gosok bibirnya biar kering, lalu keluar dari kamarnya, lalu kemudian dia katakan, panas banget sekarang ya. Bisa kan? Bisa. Tapi ternyata tidak dia lakukan. Karena apa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Dia bersabar. Sabar dalam taat. Dia juga bersabar untuk melakukan kemaksiatan pada puasa itu, ya enggak? Dia sadar betul bahwa dirinya berpuasa, maka dia hindari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa berpotensi untuk menghapuskan pahala puasanya. Ya. Dia sadar betul bahwa perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang rendah, perbuatan-perbuatan maksiat merupakan sebuah perbuatan yang memiliki akibat tidak diterimanya pahala puasa orang tersebut. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga semua anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ketika dia menahan maksiat tersebut, dia bersabar untuk tidak melakukannya. Ya. Lalu kemudian dia bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu seperti itu, kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi tadi itu. Jadi fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Di dalam puasa itu tadi ada unsur kesabaran. Orang-orang yang sabar itu pun diberikan ganjaran tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah
yang akan mendapatkan ganjaran tanpa hitungan. Ya, setara dengan puasa itu. Dan puasa itu adalah bagian dari kesabaran itu sendiri. Ya, as-saumu nisfus sabr. Ya, puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Kemudian Nabi juga mengatakan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan di saat dia berbuka. Semua orang pada bulan Ramadan itu nggak seperti bulan-bulan yang lain. Dia pasti konsentrasi mendengarkan waktu masuknya maghrib. Semua orang sepakat, betul nggak? Kalau bulan-bulan lain mah dia masa bodo amat kan, tapi ke Ramadan itu seperti itu kondisinya. Dan dia menghadapinya dengan apa? Dengan perasaan girang, dengan perasaan bergembira karena mau berbuka. Ya. Lalu kemudian dia pun berbuka. Dia katakan kepada Allah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabadz dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untukmu saya berpuasa. Karena itu, karenamu saya beriman. Wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita menyadari betul apa yang kita santap itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ridho, kata Nabi, bagi orang yang menyantap makanan, meneguk minuman, lalu kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat tersebut. Jadi sederhana itu, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang ketika dia makan, dia minum, dia memuji Allah. Kenapa? Karena makan dan minum adalah kebutuhan asasi kita. Jadi jangan nunggu nikmat-nikmat yang besar baru bersyukur. Syukuri makan dan minum kita. Kira-kira orang kalau nggak punya Alphard mati nggak? Nggak mati. Kira-kira kalau dia nggak punya rumah megah mati nggak dia? Nggak mati. Tapi kalau nggak makan nggak minum mati nggak? Bisa potensi mati dia. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa makan dan minum itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau orang nggak jadi presiden mati nggak? Nggak mati. Jadi kadang-kadang, jadi betapa bodohnya kita kalau nikmat yang kita nilai besar itu, itulah yang kemudian kita bersyukur kepada Allah. Padahal setiap hari kita makan dan kita minum. Sadarilah bahwa itulah di antara sumber kehidupan kita. Allah beri makan, Allah beri minum. Maka ketika kita mensyukurinya, Allah ridho kepada orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian nanti juga kata Nabi, dia bergembira di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena ibadah puasanya. Ya. Jadi farhatun inda liqa'i rabbih, bergembira di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa keistimewaan yang ada pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya secara optimal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita zahir dan batin,
Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu dan hari-hari serta malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan dengan optimal seperti itu, mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi orang-orang mukmin yang muttaqin, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.